Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, keimanan dan keislaman. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah terus berusaha melaksanakan segala sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi prakarya untuk kelas 10 tentang inspirasi kerajinan budaya non-benda. Ya, kita masuk ke bagian sub C di bab pertama ini, yaitu tentang perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Perancangan dan produksi. Ya, dalam menentukan kerajinan ada dua hal yang akan menjadikan kerajinan akhirnya, yaitu tentang potensi budaya non benda apa yang ada di wilayah kita, yang ada di daerah tertentu, ditambah potensi material plus teknik yang ada. Ketika dua hal ini digabungkan, maka akan menghasilkan suatu kerajinan yang dapat kita gunakan dalam proses produksi dan kita bisniskan menjadi wirausaha. Ya, yang selanjutnya, dalam perancangan kerajinan juga kita harus memiliki beberapa tahap. Ya, tahap yang pertama adalah tentang pencarian ide produk. Pencarian ide produk ini kita gunakan dengan cara mengeluarkan berbagai macam pendapat yang ada dalam pikiran kita, tuliskan dan setidaknya sedikit gambarkan sehingga kita memiliki beberapa data yang ada dalam pikiran kita dan sedikitnya digambarkan dalam bentuk sketsa-sketsa sederhana. Itu ide produknya. Sehingga dapat dianalisis budaya non benda apa yang ada di wilayah kita, material apa, dan kita gabungkan, kita gambarkan secara sederhananya. Ya. Berikutnya, yang kedua adalah setelah dipikirkan, tadi juga digambarkan, itu yang kedua adalah penggambaran sketsanya. Yang kedua itu termasuk gambar sketsa yang sudah kita pikirkan, gabungan dari inspirasi budaya non bendanya, material yang tersedia di wilayah kita, barulah kita gambarkan. Itu yang kedua. Ya, yang pertama ide, yang kedua gambarkan. Yang ketiga adalah pilih ide terbaik. Karena kita di tahap yang pertama ketika kita mengeluarkan ide, pasti idenya sangat banyak. Sesuatu yang aneh pun kadang muncul dalam pikiran kita. Tetapi di tahap ketiga ini, setelah idenya muncul, kita sedikit digambarkan. Yang ketiga, pilih ide yang terbaik. Mana kira-kira yang dapat pas digunakan, pas dibuat, memenuhi material yang ada sehingga produksi dapat berjalan. Itu yang ketiga, adalah pilih ide yang terbaik. Yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model. Setelah digambarkan, pilih ide yang terbaik, kita buat studi modelnya, prototypingnya, bisa dari bahan asli atau bisa dari bahan sampingannya, terserah. Studi model prototyping ini bisa kita buat dengan berbagai macam ide, tidak hanya satu macam. Bisa satu macam, dua macam, tiga macam, dan seterusnya. Ya, itu tentang model pembuatan prototypingnya. Yang kelima adalah perencanaan produksi. Ya, tahap selanjutnya perencanaan produksi ini adalah tentang langkah-langkah kerjanya yang kita harus tuliskan, langkah pertama apa dan seterusnya apa, agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Nah, produksi kerajinan sekarang itu yang 1 sampai ke 5 barusan adalah tentang perancangannya. Sekarang masuk ke bagian produksi kerajinan. Produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non benda adalah yang harus kita perhatikan ada tiga. Yang harus kita perhatikan ada tiga di setiap daerah. Yang pertama adalah bahan bakunya, yang kedua teknik produksinya, yang ketiga sumber daya manusianya. Apakah tiga hal tersebut memenuhi atau tidak? Ya. Selanjutnya, tahapan produksi secara umum dapat dibagi menjadi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Proses pembahanan bisa kita artikan sebagai persiapan pembersihan bahan. Ketika kita melakukan kerajinan misalkan dengan bahan-bahan yang ada, maka kita bersihkan dulu bahan-bahannya. Kalau dari kayu, bersihkan kayunya. Kalau dari barang-barang bekas, bersihkan barang-barang bekasnya, sehingga nanti tinggal digunakan untuk tahap yang kedua, yaitu yang keduanya yaitu pembentukan. Tahap pembentukan ini sederhananya tinggal kita membentuk rangka-rangka dari produksi yang rencananya akan kita buat, ya, itu tahap pembentukan. Yang keempat adalah perakitan. Setelah bentuknya terbentuk, maka tinggal dirakit, tinggal digabungkan. Cara-caranya, metodenya, tekniknya bisa berbeda-beda. Bisa ada yang dilem, bisa ada yang dianyam, bisa ada yang disambung, bisa ada yang dipotong, bisa ada yang diukir, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah finishing. Finishing ini adalah penghalusan. Bisa pewarnaan, bisa
perapihan lagi ukiran-ukirannya atau sambungan-sambungan atau anyaman-anyamannya, sehingga kita memiliki hasil akhir yang sangat baik, sehingga hasil akhirnya dapat dilihat dengan nyaman ya. Finishing juga dapat dilakukan dengan pengecatan atau pewarnaan ya. Selanjutnya, setelah perencanaan produk, pelaksanaan produksinya yang terbagi dari 4 barusan. Produksinya, perencanaan produk ada 5, terus pelaksanaan produksinya ada 4. Sekarang adalah tentang produknya sudah ada, sudah jadi, yaitu tentang pengemasan. Pengemasan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Pengemasan itu harus kita pahami, kemasan itu ada 3 jenis. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, ada kemasan tersier. Kemasan ini salah satu menjadi ciri khas identitas suatu produk. Dalam suatu kemasan bisa terdiri dari nama produknya, brand produknya, jenis-jenis bahan yang menjadi bahan produknya tersebut, dan menjadi penarik untuk konsumen membeli produk yang kita buat. Itu kelebihan dari kemasan. Untuk menjaga juga dari gangguan-gangguan mikroorganisme kalau bahan-bahannya dari alami dan lain sebagainya. Manfaat dari kemasan salah satunya seperti itu, sebagiannya seperti itu ya. Kembali, kemasan terdiri dari 3 hal, yaitu kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang langsung membungkus produk intinya ya, itu kemasan primer. Contoh sederhananya, kalau yang umum aja lah, permen. Yang umum saja, permen ketika produk yang paling kecil, kemasan paling kecilnya itu adalah kemasan primer. Sedangkan kemasan besarnya, contoh sederhananya colornya itu toples, atau toples itu adalah kemasan sekundernya. Ketika toplesnya kita akan distribusikan dalam berbagai macam toples, dan banyak toples biasanya kan kita kasih kardus, dan kardus itu dinamakan kemasan tersier. Itu 3 macam dari jenis-jenis kemasan ya. Hari ini untuk materi bagian sub C tentang perancangan dan perencanaan produksi dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Seperti biasa, catat materi-materi pentingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.